Hai guys, balik lagi di Gali FM bareng gue Denti, Clara. Dan malam ini kita kedatangan teman kita nih yang mau cerita, namanya Kak Putri. Kak Putri, hai, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini tuh edisi kita spesial banget karena kita kedatangan Putri dan Putri ini merupakan salah satu pramugari yang bertugas ketika pesawat Lion Air jatuh di Bali. Bali, betul banget. Dan sekarang aku tinggal di Bali. Jadi, sekarang Putri di Bali ya. Sekarang tinggal di Bali loh. Kak Putri, sebelumnya Kak Putri di Lion terbangnya berapa lama nih? Ketika kejadian pas itu. Kejadian atau pas kejadian itu. Pas kejadian kurang lebih 8 bulan, Mbak. Oh iya sih, 8 bulan. Masih pakai THC itu. Ih, shocking dong ya, Bo. Masih pakai THC. Shock banget. Baru 8 bulan. Mau yang lebih shock lagi nggak? Di belakang ada tuh yang masih sebulan kan? Iya, yang masih sebulan ya, cabin 5-nya. Bukan lagi. Astaga. Dan Lion ini maskapai pertama Putri juga ya? Iya, Mbak. Cinta pertama aku. Baiklah. Maskapai pertama, baru 8 bulan terbang, udah dikasih. Bahkan belum dapat lagi ya. Udah dikasih. Belum. Musibah, oke. Luar biasa, Mbak. Kalau boleh ceritain, Put, ketika itu 2013 ya kalau nggak salah ya, kejadiannya. 13 April, jam 3. Waktu Bali. Masih bisa. Boleh ceritain ke kita nggak yang Putri ingat aja deh ketika itu kayak gimana tuh kejadiannya? Dari awal, Mbak, dari awal. Boleh. Biasalah ya dapat revise tuh. Dari awal gimana? Dapat revise gitu kan. Itu nggak salah terbang 4 hari deh rutenya itu Denpasaron, terus Denpasaron, Banjaran apa gimana gitu lupa. Nah pas hari pertama itu 4 landing sih. 4 landing, oke berangkat. Ternyata cabin-nya nggak datang tuh. Manggillah yang dari nyerep. Dapatlah si mbaknya. Kan. Terus ya udah mbaknya baik banget. Padahal senior parah. Iya. Terus gitu ya udah asal tunjuk aja kan. Asal tunjuk aja. Ya udah kamu di depan ya. Aduh, mati. Aduh gitu kan. Ya oke lah berangkat. Tuh subuh-subuh tuh mbak udah berangkat. Terbang. 1 leg, 2, 3, 4 sampai akhirnya itu pas enggak deh maaf yang hari pertama itu cuma satu landing aja Cengkareng Palu kan lumayan tuh jamnya. Nah nyampe Palu itu rest hour-nya lama banget karena kan cuma satu landing tuh itu schedule jam 5 pagi. Oke nyampe Palu kita masih bisa join buat breakfast tuh di situ. Nah udah istirahatnya panjang banget kan, tapi nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba aku kan keluar, aku sekamar sama mbaknya karena aku di depan kan cabin depan. Terus pas ke Palu tuh kita keluar nih berdua doang. Nah nggak tahu kenapa ya, mungkin itu firasat atau apa. Di Palu kan sepanjang pantai itu kan mbak ya. Iya sepanjang pantai hotelnya. Mbaknya tuh bilang gini tiba-tiba, kok aku takut ya Put sama air. Dia bilang gitu. Oh ya. Cuma ngobrol-ngobrol yang biasa sebenarnya nggak ada apa-apa. Oh iya ya mbak bilang kayak gitu. Iya aku tuh takut say kata gitu kalau lihat air. Kayak berhubungan dengan air deh waktu itu. Udah istirahat udah lama. Besoknya living tuh ke Palu. Saking kita livingnya mungkin ke pagi ya. Nyampe sana tuh bandara belum buka mbak. Ya ampun. Bandara belum buka. Pagi banget pokoknya livingnya tuh cepet banget kita. Terus nyampe sana. Begitu lihat pesawat itu masih ketutup, jadi belum ada garbarata, belum ada tangga, masih ketutup pintu pesawatnya tuh. Terus dibuka tuh sama teknisi kan, pakailah kita naik ke atas pakai tangga teknisi mbak, pakai tangga teknisi. Terus aku dalam hati pikir, kok gini mbak, FO-nya bilang, kok gini banget ya, udah gitu doang. Terus sempat juga katanya ada telepon dari ibunya, kok tumben-tumben banget nih ibunya telepon kayak gitu kan, firasat aja mungkin. Terus aku juga nggak tahu kenapa ya tiba-tiba itu dalam hati kayak gini, gila ini pesawat gede banget kok bisa ya terbang, nggak tahu ya kok bisa kayak gitu pikiran, padahal ya kita tahu lah ya gimana pesawat bisa terbang gitu kan. Terus aku kayak gitu, udahlah biarin aja, nggak ada gimana. Udah landing pertama aman, landing kedua aman, pas landing ketiga itu
dari mana ke mana ya lupa aku, pokoknya waktu itu kita stay di Banjarmasin. Itu kita sampai nurunin penumpang 2 kali karena alasan teknis waktu itu apa gitu lupa Mbak. Udah sampai nurunin penumpang 2 kali, terus boarding lagi nih. Nah, udah boarding, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada biasa. Sampai akhirnya waktu itu mau desain deh. Biasa aja aku lihat jendela, hujan kayak gitu, udah mati. Ya malam minggu di Bali hujan gitu kan, gitu doang udah gerimis gitu doang, udah mati doang. Tapi kita sama-sama diem. Udah gitu sampai akhirnya pas nggak tiba-tiba aja Mbak berat gitu. Aku kira hard landing kan. Wah gila hard landing gitu. Udah nggak ada apa. Nah pas sadarnya kalau itu tuh di laut, air udah masuk semata kaki di depan. Itu dicing langsung kayak gitu kita Mbak. Terus bangun, kita langsung tiba-tiba berdua nih sama Mbaknya bangun. Berdiri gitu. Pintunya kokpit itu kan ada 2 tuh, yang di atas sama yang di bawah. Yang di atas itu ngejeblak lubang, jadi kita bisa lihat tuh di kokpit, aku sama Maya bisa lihat di kokpit tuh air udah sedada. Waduh. Dari kaca yang di mana yang di depan tuh pada pecah kan, masuk sedada gitu. Terus aku sama Mbaknya, ya aku lihat ke belakang, terus mungkin kaptennya freeze atau gimana aku nggak tahu, FO-nya sih yang bilang everybody out, itu komennya. Bukan komen sih, mungkin kayak apa ya, udah posisi kayak gitu kan Mbak ya, kita nggak bisa gimana memang teori nggak segampang praktek. Dia bilang everybody out kayak gitu. Tuh penumpang pada panik, terus ke depan, Mbak kenapa Mbak kayak gitu kan. Ini Pak tenang dulu kita kayak gitu. Terus ada satu tuh cowok kasih kayak bantu kita dalam secara nggak sengaja. Dia bilang ke penumpang, tenang dulu Pak, tenang, biar pramugarinya yang kerja kayak gitu. Wah itu baru kita nggak sama sekali dibilang antren, ya pasti antren ya Mbak. Cuman maksudnya sadarnya itu pas air udah masuk, karena nggak ada apa dibilang kayak hard landing gimana sih, taunya di air ya gitu. Terus ngehnya pas airnya udah semata kaki, baru ngeh kalau itu dicing. Gitu. Ya ampun. Terus langsung udah melayang. Udah langsung buka pintu, karena buka pintu agak berat ya Mbak, itu kan air ya. Jadi entah nggak tahu gimana tangannya tuh kebuka aja tuh pintu. Jadi pintu Mbaknya tuh dibuat ngapung karena air kan dari kiri. Karena kan arus dari kiri itu, jadi dibuka, cuma dikembangin slide. Kebetulan banget penumpang kita tuh komplit, ada ibu hamil, ada wheelchair, ada infant. Iya, komplit. Memang nggak full, tapi komplit gitu. Spesial. Jadi bagian wheelchairnya kita. Jadi bagian yang pakai wheelchair dimasukin ke mana, diamanin dulu lah di slide Mbaknya yang ngepung itu. Nah, evakuasinya pakai pintu aku. Itu pada panik Mbak, pada bingung. Mbak, ini gimana cara ngembangin live face-nya? Ya ampun. Iya, jadi pada sudah. Pasti chaos banget ya itu, kebayang. Cepet dan banget itu waktunya cepet banget kan, kayak hitungan detik gitu ya Mbak. Jadi kayak mimpi aja set gitu. Dan itu masih belum berasa apa-apa ya. Maksudnya bukan berasa gimana-gimana, kayak berasanya kayak udah biasa aja gitu. Nah, baru berasa gitu bener-bener kejadian luar biasa itu pas kita keluar terakhir tuh. Pas keluar terakhir baru kok gini ya gitu, lihat pesawat yang segitu gedenya nyemplung di air, posisi ekornya bagian ke tengah ya itu patah, terus baru astagfirullahaladzim, habis ngapain nih kayak gitu. Langsung heboh gitu di mana-mana itu. Itu yang bikin kayak gini ya, ternyata seheboh ini loh pemberitaannya. Padahal kita yang ngalamin dalam tuh kayak ya shock sih, cuman awal-awal tuh kayak berasa gimana sih Mbak, kayak nggak ada perasaan gitu loh, kayak mati gitu. Gimana sih? Gak ada perasaan. Iya. Mungkin kalau aku definisikan lebih ke nge-freeze ya Kak Putri saat itu. Iya, jadi kayak gimana ya, dibilang kaget, cuman dia kayak ya kaget gitu loh Mbak, cuman tapi hebohnya itu pas udah kejadian, pemberitaan di sana sini yang wah begini-begini, nah itu yang baru bikin kita kayak wah gila ya, emang berarti sebegitu dahsyatnya lo ini kejadian kayak gitu.
Tapi Ah, kejadian oke. jatuhnya itu kan Put cepet banget kan, kayak ya pastilah tahu-tahu Iya air mbak, udah masuk gitu kan. hard landing, brak gitu Mm-mm. aja mbak. Dari semua momen yang Putri jalanin sampai penumpang berhasil keluar, selamat semua alhamdulillah. Itu momen apa yang paling Putri ingat? Banyak sih mbak, cuman salah satunya ya yang bikin aku ini tuh, jadi ada ibu-ibu datang sama anaknya, dia bilang, mbak, selamatin anak saya sambil digendong kayak gitu. Terus, iya bu, tenang dulu bu ya, istighfar, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada pas kita terakhir tuh mbak keluar kan ya. Tapi ada satu penumpang yang aku bilang di awal tadi yang bantuin kita buat tenangin penumpang yang lain itu, ayo pak keluar pak. Loh, mbak dulu, karena mungkin ini merasanya cowok ya mbak ya, kita kan cewek, Iya, jadi cowok kayak kita ya cewek. udah aku duluan aja yang keluar. Nggak bisa bapak dulu yang keluar baru kita terakhir. Kayak saya gitu, oh ya mbak, ya akhirnya dia keluar itu deh. Kayak gitu mbak, sempat juga sih mastiin orang-orang keluar. Wow. Lihat aisle itu udah ambles ke bawah, terus aduh luggage spin itu pada kebuka, aduh udahlah pokoknya. Itu udah nggak kepikiran sama tas-tas atau barang-barang ya kak? Semua udah Enggak mbak, udah dokumen nggak tahu kemana semua itu. Nggak sama sekali bawa apa-apa. Jadi berita yang beredar di luar sana kan ada katanya, orang kopernya masih aman kok. Iyalah aman orang koper. Waktu dulu kan zaman lain kan kopernya hard case gitu kan, Yang mbak, hati nanti air ya. tuh. Yang kata-kata itu kalau yang didorong. Oh, Ya iyalah aman, orang ibarat kata diselamatin bawa sama kue tim SAR. ranti di dalam situ aman ya? Mau lu bawa Aman 8 mbak. juga Praktis masih banget. muat dan itu. Gak usah sedih. Asal nutupnya didudukin. Aduh. Ya ampun, iya. Lucu deh mbak pokoknya. Terus Ya nih, iyalah aman, orang pada Kak Putri, diselamatin kan sama tim SAR-nya. Samsar ya. Ya mbak. Ada. Tapi kita terus waktu Kak itu Putri, pas kita keluar itu kita diselamatnya pakai kapal nelayan loh mbak. Hah? Nggak diselamatin sih, jadi oh kayak bukan diburuan aja kapal nelayan yang karet. cari ikan. Enggak. Jadi ceritanya tuh kita udah keluar nih ya kan. Sumpah itu ada yang bilang kan katanya, cuma di pinggiran ini. Kata siapa di pinggiran? Yang namanya laut tetap aja laut. Aku sampai ya udah pakai pelampung nih mbak. Sampai ya ampun ini dasarnya mana ya, emang laut. Kayak pikiran kemana-mana gitu mbak. Terus nggak lama tuh aku lihat juga ada bule surfing loh mbak waktu itu. Oke. Terus ada apa namanya mendekat gitu kan ke kita. Nah dia yang nyelamatin kita. Jadi kayak ya mungkin kejadiannya cepet kan. Jadi mungkin tim SAR-nya pas perjalanan atau gimana kita kurang tahu. Jadi pas banget itu yang ada waktu itu kapal nelayan. Jadi kita ditolongin dulu sama kapal nelayan itu. Terus waktu itu yang stretcher, wheelchair, nggak ada stretcher ya, wheelchair, ibu hamil, sama bayinya itu gimana tuh kak? Selamat bisa? Kalau mereka baik, ya semuanya baik, semuanya alhamdulillah nggak ada yang apa sih mbak, injury yang sampai gimana? Nggak ada yang injured ya? Ada selamat, nggak ada. Terus kalau nggak salah yang bayi itu di belakang deh, ditolong sama cabin belakang. Setelah itu ya pada datang si tim SAR-nya segala macam itu udah pada ini. Terus kan kita sempat tuh dibawa agak sama kapal nelayannya di mana gitu. Terus mbaknya tuh bilang, lupa pak kita mau dibawa kemana, kita balikin aja ke tempat orang-orang yang kumpul kali gitu. Akhirnya kita balik ke tempat yang kumpul, nyampe di bandara itu kita datangin pak penumpang satu-satu, pak ibu nggak apa-apa, mastiin gitu loh mbak, kan kita takut ya kalau kenapa-kenapa. Alhamdulillah semuanya selamat, itu sih yang bikin kita syukurlah udah lega gitu aja. Terus waktu kejadian kan pasti dari pihak Lion Air sendiri ada investigasi sendiri gitu ya Putih. Waktu itu sempat nggak terbang atau gimana tuh prosedur setelah kecelakaan? Ya mungkin karena ini kejadian yang pertama mbak ya, jadi masih agak kayak nggak, aku bilang gimana ya, kayak abu-abu lah istilahnya. Jadi kita tuh nggak terbang kurang lebih 8 bulan atau berapa gitu mbak, kalau nggak salah. Lama juga sih, jadi prosesnya lama. Lama banget. Dan tapi itu ngulang lagi dari awal. Masih dapat salary nggak tuh selama nggak terbang itu tuh Kak Putri? Gapok sih mbak, tapi kita gapoknya tetap dapat kan. Cuman
Kok selama itu ya? Nggak dapat asuransi, nggak Iya, dapat. kok selama itu? Nggak Ya dapat itu dah asuransi? Mbak, luar biasa. Oh nggak dapat Mbak, jangan sedih. Kok bisa? Nggak mau jelek-jelekin ya, Kok tapi memang bisa? ini kejadian apa yang aku alamin ya Mbak. Jadi waktu itu kan kayak handphone apa kita kan hilang tuh ya, terus sempat disuruh Iya. yaudah kalian tulis aja apa yang hilang gitu kan. Ya udah kita tulis, jeng 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 jeng. Setelah sekian lama dapatlah kita, tapi dipukul rata. Jadi kita waktu itu dapat iPhone 5S yang pas awal-awal keluar tuh loh Mbak. Satu cabin satu, udah itu aja, nggak ada yang lain. Kita nggak di medexin. Oh, oke, dipukul rata semua. Kita nggak di medexin kayak yang Yes, justru yang itu yang penting ya. Yang penting di medek Kalau pesan apa? Ya, maksudnya Wow. mungkin kita shock atau apa gimana gitu kan ya, nggak ada. Trauma. Iya, jadi sorry nih, Kak Putri setelah kejadian itu, Kak Putri sendiri ngalamin trauma nggak sih? Kayak trauma event itu, trauma untuk terbang lagi sebagai kru atau terbang sebagai penumpang, Kak Putri sempat ngalamin trauma itu nggak? Enggak sih Mbak, enggak ada trauma sih, nggak ada. Itu tetap terbang aja gitu, nggak yang gimana sih. Soalnya kan udah pasti tahu loh Mbak, kayak ya ini bakalan yang ini loh. Ini apa kejadian namanya, paling apes dari semua pramugari ya. Bukan lagi Mbak, jarang-jarang kan bahkan di dunia. Ditching. Aduh. Ditching gitu. Ampun. Jadi yang mikirnya ya udah emang udah resiko gitu kan. Jadi ya nggak ada pikiran gimana sih. Soalnya besok paginya kan kita kan stay tuh di hotel kan, sempat di hotelin terus sempetnya kan ya kita disuruh tes narkoba apa ya waktu itu langsung kejadian. Terus ya kita kayak apa coba? Mesti kita butuh istirahat dulu, tenangin, kok malah tes narkoba. Aduh kayak gitu loh Mbak. Tapi kita nggak sih yang cabinnya. Soalnya kepolisiannya sini katanya agak maksa ke pihak hotel, jadi kayak bilang kalau seandainya nggak mau tes bakalan diboikot atau apalah, nggak tahu. Cuman FO sama kaptennya sempet sih dites dan negatif. Negatif. Oke. Terus Kak Putri, sorry nih kalau gue pertanyaan terakhir. Waktu kejadian itu kepake nggak tuh prosedur yang selama training di maskapai diajarin di manual, pakai nggak dari awal sampai akhir, open seat belt, if everything come this way? Enggak Mbak, soalnya kan posisi kayak gitu, kita boro-boro mau teriak kayak gitu, yang penting yang ada kita dipentung sama penumpang. Iyalah, mereka nggak paham pun ya kan. Mungkin itu, bukan lagi, mungkin itu bakal kepake banget kalau posisinya memang plan ya Mbak ya. Maksudnya kayak nggak tahu nih bakal gimana. Nah mungkin masih bisa, itu pun juga pasti yang, aduh gimana ya, pasti lah nggak mungkin ya, manusiawi lah kayak gitu kan. Iya. Apalagi ini yang unplanned kan, yang penumpang sendiri langsung ya udah langsung pada ke depan, Mbak kenapa, Mbak ini kenapa gitu. Jadi kita langsung ambil Pak baju pelampungnya, ambil kembungkan, kita cuma kayak gitu aja sih. Tapi ya dikit-dikit sih Mbak, soalnya kita sempet cek, pokoknya intinya itu gimana caranya ngeluarin penumpang selamat semua, nggak ada yang ketinggalan. Udah sih pikir itu doang sih. Dan secepat mungkin ya itu keluar orang-orang ya. Bukan lagi, soalnya kan karena ada penumpang juga yang, Mama bener Mbak bawa laptop dulu ya kayak gitu. Ampun deh, saya sempat laptop dibawa turun ke air laut, gimana nggak rusak? Iya, rusak-rusak juga. Iya. Tapi itu mungkin gue sebagai penumpang, ntar dulu tas gue. Bukan lagi. Nyusahin kan anaknya nggak bisa. Tas gue. Ini ada KTP sama kartu-kartu gue tuh. Iya, itu bukan penting lagi. juga ya kan, KTP ngurusnya ribet. Iya sih. Sebenarnya PR ngurusnya ya sis. Kalau hilang. Benar. Terakhir. Ya, apalagi sekarang ya Mbak. Reaksi keluarga saat tahu kan waktu itu handphone hilang kan, jadi otomatis Putri sempat nggak bisa dihubungin. Begitu Putri bisa ngabarin keluarga atau orang terdekat, reaksinya apa tuh? Jadi waktu itu aku ngabarin pakai handphone bapaknya yang apa sih Mbak, yang basah, apa sih yang di bandara tuh ada tuh waktu itu bapak siapa? District manager. Yang bukan apa ya waktu itu, pokoknya dia jemput kita tuh.
Terus saya bilang, Pak, pinjam handphonenya dong. Saya bilang kayak gitu kan. SMS papa sih waktu itu. Karena kan yang hafal kan cuma nomor HP-nya papa. Aku bilang, Pak, coba lihat TV, jangan kaget, aku baik-baik aja. Aku bilang gitu dong. Oh. Ya ampun. Terus setelah bisa kontak keluarga lagi, tuh setelah di hotel, bisa nggak hubungin keluarga lagi? Nah, pas di hotel, kebetulan kan aku ada tetangga yang udah stay di hotel, di Bali kan, Mbak. Jadi dia datengin aku, terus mastiin aku bahwa maksudnya nggak kenapa-kenapa. Udah gitu doang. Tadinya papa mau nyamperin aku sih, Mbak, ke Bali. Aku bilang nggak usah lah, Pak. Atau juga mungkin besok pagi udah cabut ke Jakarta. Aku bilang kayak gitu. Cuman semalam aja. Gitu. Ya ampun, seru banget pengalamannya Kak Putri. Antara seru sama serem, tapi ya ini semoga pelajaran ya buat semua wannabe yang pengen jadi pramugari. This is the worst thing. Lebih serem lihat gitu. The worst thing. Betul. Dan kita bukan cuma jalan maju mundur kayak gini aja ya kan. Saran Putri yang udah ngalamin kejadian kayak gini buat teman-teman yang masih terbang, yang amit-amit ya, jangan sampai ngalamin, yang belum ngalamin dan itu juga yang pengen baru mau terbang, apa nih? Apa ya, kita nggak pernah tahu kan, Mbak, takdir kita ke depan gimana. Cuman yang penting ya udah berdoa aja, banyak-banyak berdoa, terus minta doa tiap kali terbang sama orang tua. Oh ya, soalnya waktu itu kejadiannya, Mbak, aku kan nggak pernah ya update status kan. Update status kayak terbang kemana-kemana. Waktu itu kan zaman BB ya. Nah, entah kenapa pada saat itu aku bikin status Palu, tanda icon pesawat, terus mana gitu. Jadi pada tahu kan sama kalau kejadian itu aku krunya. Kayak gitu. Ya ampun, iya. Selalu ngabarin orang tua. Emang udah ada firasat kayaknya sebelumnya. Iya, kayaknya udah ada feeling ya. Udah ada feeling. Dan one mile. bener. Serem ya? Ya serem ya? Lebih serem lihat ATM, Mbak. Oh iya sih kalau itu. Oh iya sih, 8 bulan ya. Apalagi nggak dapat apa-apa terus. Tapi akhirnya berapa lama dari kejadian itu Putri memutuskan untuk resign? Jadi waktu itu kan aku bergejolak Mbak, artinya. Aku bilang ke papa gini kan, "Pak, kok kayaknya aku nggak ada keputusan." Aku bilang kayak gitu. Aku capek nunggu kayak gini. Aku mending resign aja. Aku bilang kayak gitu kan, Mbak. Atau mungkin memang pihak sana itu mau memberhentikan, cuman masih bingung gimana tuh. Aku nggak paham kan, Mbak. Soalnya waktu itu kan FAC kan ditahan, diambil sama DKU kan. Jadi kita ngulang lagi, Mbak, dari awal. Kita masuk kelas, kita drill-drillan lagi, kayak gitu, flight training lagi, kayak gitu. Jadi mulai kayak anak baru aja gitu. Terus udah kayak gitu, ya udahlah sabar, katanya gitu kan. Ternyata perjalanannya panjang sih, Mbak. Soalnya mungkin bingung juga ya. Jadi kayak koper gitu loh, Mbak. Nggak terorganize dengan baik gitu loh, Mbak. Maksudnya harusnya jadwal ini hari segini nggak bisa pernah pas. Pasti ada melesetnya. Pokoknya hari ini jadwal Medex gitu ya. Ntar miskom atau gimana, taunya minggu depan kayak gitu. Terus flight training harusnya 2 minggu lagi, taunya 3 minggu lagi kayak gitu. Jadi kayak nggak ada kepastian jadwal gitu. Jadi kita nggak cuma bisa nunggu doang, Mbak. Nunggu. Ngabisin kontrak sih, Mbak, aku waktu itu. Soalnya kan kalau mau resign sayang juga kan ya duitnya. Udah nggak dapet duit, ngeluarin duit lagi kan. Iya, kita habisin kontrak aja tuh ya terus. Sabar-sabarin aja dulu gitu. Oke. Sabar aja terus pokoknya. Itu cerita dari Kak Putri, seru banget beneran. Clara, masih ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak, ke Kak Putri? Boleh, Mbak, boleh apa aja. Juga. Kak Putri jangan jangan bosen-bosen ya, kita ajak ngobrol next time. Boleh dong kalau kita ajak ngobrol-ngobrol lagi di video call. Boleh, Mbak, kalau bisa pas mungkin lagi ada ada waktu atau rencana ke Bali, boleh kontak aku. Nanti kita live bareng. Benar. Siap. Oke. Siap. Boleh.
aku kapanpun bisa Berat dikontak. ya. Oh ya Mbak, Siap. makasih aku juga. Thank you banget Kak Putri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sehat terus dan salam buat Amin. keluarga. Makasih. Mbak juga jaga Dadah. kesehatan. Dadah. Bye-bye Putri. Dadah, makasih ya Putri. Mbak. Jaga Ya, kesehatan selalu. Makasih juga. Sampai Sama, ketemu di makasih Denpasar banget. ya. Iya. Amin. Siap. See you. Dadah, Iya Kak. Mbak, dadah. Makasih. Makasih. Gue stop dulu.